Karena Betul. emang Gen Z itu emang sekarang udah nggak bisa didefinisikan lagi mas, orang yang sering dengan dikaitkan dengan rebahan lah, mau serba instan lah tanpa melalui sebuah proses. Padahal itu mustahil banget nggak sih mas? Jadi seni saya yang saya lakukan kepada teman-teman ya keteladanan itu dari hati. Jadi ketika memimpin dari hati itu insya Allah dapat menggerakkan banyak hati kok. Yes. Terus sih, Satu kata untuk memimpin yang menginspirasi. One, two, three, begin. Halo sobat inspirasi dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Welcome back to our Duta Inspirasi Podcast. Oke, podcast di sini ruang untuk berbagi cerita dan inspirasi. Oke, sekarang gini sobat inspirasi, kita berada dalam segmen podcast roadshow. Jadi salah satu program yang mana aksi nyata dalam Duta Inspirasi Podcast, yang mana itu merupakan bagian dari program atau proyek dari Duta Inspirasi Indonesia batch 16. Nah, kita dingin banget ya di sini tuh, memang kita sekarang sedang berada di ruangan podcast dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Salatiga. Jadi emang di sini kan memang Arif kuliah di sini, dan memang alhamdulillahnya dapetin izin oleh dekan dan bagian dari Fakultas Usuluddin Adab Humaniora, luar biasa baik banget. Oke, dan tentunya Arif di sini nggak sendirian ya, pasti nggak mungkin juga kita kita ngomong sendirian dan Arif podcast sendirian, dan Arif sudah ditemani oleh pemateri yang luar biasa dan istimewa. Jadi dia itu merupakan alumni UIN Salatiga tentunya, terus juga dia merupakan alumni ketua atau demisioner ketua dari Dema Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2024, jadi Demau. Dan banyak banyak banget beliau itu kayak pengalaman organisasinya, mulai dari Formipa. Forsima. Oh, Forsima, mohon maaf. Oh, dia sudah di-spill suaranya ya. Forsima, mohon maaf, kayak forum mahasiswa PAI gitu. Jadi dia koordinator wilayah Jawa Tengah. Dan mungkin tanpa berlama-lama lagi, karena kalau kalau Alif sebutin pengalaman organisasi sama achievement pengalaman dan prestasinya mungkin sampai subuh kelar ya teman-teman ya. Oke, mungkin langsung saja kita sekarang sudah bersama Mas Miftah Khairuddin. Halo Mas. Halo Mas Arif. Oke, gimana nih kabarnya Mas? Ya alhamdulillah baik. Oke, kayaknya tambah sehat aja nih Mas sekarang Mas. Ah, kelihatan seperti itu ya? Iya, kelihatan banget. Ya alhamdulillah Alhamdulillah tambah sehat kan? sehat. Oke, alhamdulillah. Hmm. By the way, kayaknya yang mau wisuda nih kayaknya kapan, Mas? Ah, alhamdulillah ya. Sampai besok wisuda tanggal 26 April hari Sabtu besok. Oke, berarti besok banget nih ya. Iya, minggu Oke, ini sebelumnya besok. congratulations ya Mas ya, dan Ya selamat. terima Berarti kasih. udah nggak jadi aktivis kampus lagi. Aktivis kampus sudah tidak karena sudah alumni kan ini. Tapi kalau nilai-nilai aktivisnya kita perjuangkan bareng-bareng pasca kampus ini. Oke, berarti tetap menjadi aktivis dimanapun kalian berada gitu. Betul. Oke, dem banget guys. Oke, tapi tetap Arif tetap datang sih, nomor satu sih pasti. Wajib itu. Nanti kalau nggak datang ya saya pecat dari ketua Imaken ya. Kita Oke. lengserkan Mas Arif. Oh, takut jadinya guys. Oke, eh selain jadi ketua Dema dulu, jadi apa lagi sih Mas pengalaman organisasinya Mas? Eh sebenarnya nggak mau sombong ya ini ya. Oke. Tapi karena ditanya ya sampaikan aja. Oke, siap Dulu siap. berkesempatan kebetulan dipercaya untuk menjadi ketua HMPS PAI, Oke. ketua Dema Fakultas Tarbiyah Pendidikan, Oke. dan ketua Dema Universitas. Dan juga di luar kampus pernah menjadi koordinator wilayah Forum Silaturahmi Mahasiswa PAI se-Jawa Tengah. Mungkin ya kurang lebihnya itu pengalamannya. Oke, Seperti itu, udah mau ada Mas. yang mau disebutin lagi? Cukup Ah, lah ya. cukup itu Oke. aja ya, Mas. Oke, sedikit spill ya teman-teman, karena memang Arif sama ini sama Mas Miftah ini kan memang dari daerah yang sama, yaitu Kendal. Jadi dalam satu organisasi daerah juga yang sama, itu Ikatan Mahasiswa Kendal UIN Salatiga. Oke. Lanjut nih Mas, kan sekarang kita memang lagi di segmen podcast roadshow, jadi aksi nyata gitu kan Mas. Arif sering cerita lah terkait duta inspirasi juga kan. Nah, di sini tuh kita lagi ngangkat terkait tema Gen Z menginspirasi Mas. Jadi bagaimana seorang memimpin itu bisa menginspirasi, yaitu leading to inspire. Nah, mungkin langsung aja ya Mas ya. Apa mau basa-basi lagi nih? Atau Cukup ada langsung aja. oh, langsung Nanti aja. yang nonton bosen nanti. Oke, siap 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 siap. Oke. Mungkin pertama gini Mas, yang Arif ingin tanya itu gini. Eh, kita kan kalau bahas terkait leader atau memimpin, itu kan nggak semua orang punya hal tersebut gitu loh. Cuman menurut Mas Miftah sendiri, apa sih arti memimpin atau kepemimpinan? Bagi saya memimpin itu bukan hanya sekedar jalan di depan, Oke. tapi dapat menghadirkan
arah gerak dan teladan untuk bergerak bersama. Sedangkan kepemimpinan ini soal seni, menginspirasi, mempengaruhi dan melayani. Bukan hanya sekedar memerintah. Beda antara pemimpin dan bos. Bos memerintah, pemimpin bukan hanya sekedar memerintah, tapi juga menjadi teladan dan bisa mempengaruhi banyak orang. Seperti itu. Oke, berarti secara tidak langsung pemimpin juga itu yang mendampingi ya Mas, nggak cuma memerintah kayak realisasiin proyeknya dan sebagainya, tapi tetap harus mendampingi ya. Betul, Oke, siap. membimbing yang dipimpinnya. Oke, tapi gini Mas, apa sih yang ngebuat Mas Miftah tuh terutama ini ya dalam achievement atau pengalaman yang ketua lima universitas itu kan sungguh berat ya. Apa yang ngebuat Mas Miftah tuh mau terjun di sana dan ngambil tanggung jawab tersebut, terus kemudian tokoh inspirasi siapa sih kira-kira, ada nggak kayak role model Mas Miftah dalam Oke, kenapa kok saya mau berkecimpung di sana ya? Dulu waktu saya mahasiswa baru, awal masuk dunia kampus, saya memang tertarik dengan gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa, mahasiswa adalah agent of control. Semangat itu membuat saya tertarik di organisasi awalnya. Setelah itu juga tertarik dengan melihat para senior, kakak tingkat dari cara bicara, gerakan, kontribusinya sehingga mendorong saya untuk mengambil andil dalam bagian dan awalnya menjadi anggota biasa, lalu diberi kepercayaan untuk mengambil tanggung jawab kecil pada waktu itu menjadi ketua HMPS dan situ saya mulai merasa punya rasa cinta. Rasa cinta itu tumbuh terhadap proses orang-orang dan nilai-nilai perjuangan di dalamnya. Seperti itu. Awal mula saya masuk di organisasi kampus karena diberi kepercayaan ya dan saya punya visi yang besar, maka ya saya ikut andil di dalamnya. Yang kedua kenapa apa tadi? role model dalam Oh, role memimpin? model ya. Ya kan Ya, pasti sosok inspiratif siapa sih dari Mas Miftah yang ya, membuat Mas Miftah tuh berani untuk menjadi seorang pemimpin? role model ya salah satunya Mas Arif ya. Suka bercanda Mas. Ya benar. Role model saya itu saya ambil dari banyak tokoh-tokoh pemimpin baik Oke. nasional, internasional bahkan dari orang-orang di sekitar saya terutama Mas Arif ini. Jadi memang benar role model saya bukan satu dua orang saja tapi dari berbagai orang yang ada di sekitar saya ambil karakteristik kepemimpinannya. Dan soal tokoh yang menginspirasi ada satu, ya banyak sebenarnya, tapi ada satu yang sejak awal menginspirasi saya yaitu di dunia aktivis terutama yaitu Syekh Hasan Albana. Kenapa? Karena saya melihat dari biografi sejarahnya. Beliau ini adalah pemimpin gerakan dakwah yang besar. Beliau bukan hanya cerdas secara intelektual tapi cerdas juga, kuat juga secara spiritual dan sosial. Bayangkan beliau ini membangun gerakan dari nol, dari majelis-majelis kecil, diskusi-diskusi kecil, dari kafe-kafe atau bahkan dari tempat-tempat pekerja. Di situ beliau membangun gerakan yang dapat menggugah semangat dari keterpurukan. Dan dari situ semangat saya terinspirasi dari situ bahwasanya kita sebagai pemuda terusus harus punya peran di dalam keumatan ini. Seperti Gen itu Z maksudnya. terutama ya Mas ya. Yips, betul. Karena emang Gen Z itu emang sekarang udah nggak bisa didefinisikan lagi Mas, orang yang sering dengan dikaitkan dengan rebahan lah, mau serba instan lah tanpa melalui sebuah proses. Padahal itu mustahil banget nggak sih Mas? Gitu kan? Ya, betul. Oke, mungkin lanjut Mas gini. Jadi tokoh sudah, terus tadi berangkat dari arti pemimpinan juga sudah. Mungkin yang ingin Arif tanyain lagi itu terkait seni dalam memimpin gitu loh, kayak metode Mas dalam memimpin itu kira-kira gimana sih selama ini menjadi pemimpin di sebuah organisasi? Oke, cerita sedikit ya. Dulu waktu menjadi ketua HMPS itu kan organisasi tingkat keprodian. Waktu diamanahi menjadi ketua HMPS saya mengalami kultur shock di sana. Ada pembelajaran yang paling penting itu waktu menjadi ketua HMPS. Saya pada waktu itu memiliki visi yang besar tapi tidak melihat realitas yang ada. SDM yang tim saya pada waktu itu belum siap atas itu. Jadi saya belajar dari situ perlunya kita melihat realitas yang ada. Jangan hanya sekedar kita ingin mencapai cita-cita pribadi tapi tanpa melihat realita yang ada. Visi yang kita inginkan itu harus diimbangi dengan SDM yang ada di sekitar. Seperti itu dan memimpin itu juga soal tadi ya, soal seni kita mempengaruhi orang lain agar sama-sama memperjuangkan nilai yang kita perjuangkan itu. Nah, caranya ya itu ya memang dengan membawa tim itu menjadi solid terlebih dahulu. Paham, setuju kan arti organisasi itu mempunyai visi misi yang sama. Yes. Namun sekarang di organisasi kemahasiswaan terutama banyak yang tidak tahu visi misi organisasi sendiri. Nah, itu dia. Itu yang paling penting itu menyamakan visi misi terlebih dahulu, cita-cita di organisasi itu mau apa sih sehingga kita dapat selaras memperjuangkan itu bersama. Oke, kira-kira selain solid ada metode atau alternatif khusus nggak dalam
selain menyulitkan tim lah bahasanya. Selain menyulitkan tim ya, terutama ada sistem juga. Oke. Sistem ini tak kira di semua organisasi sama lah, kurang lebihnya sama. Tapi yang paling penting di sini adalah seni komunikasi. Setiap orang itu kan seninya berbeda. Ada yang dengan ketegasan, dengan karakternya masing-masing. Ini juga harus melihat kondisi teman-temannya. Kita tidak bisa memaksakan seni kita kepada orang-orang di sekitar kita, tapi kita harus menyesuaikan seni kita dengan orang-orang di sekitar. Bukan mereka yang menyesuaikan, tapi kita yang harus menyesuaikan. Jadi seni saya yang saya lakukan kepada teman-teman ya keteladanan itu dari hati. Jadi ketika memimpin dari hati itu insya Allah dapat menggerakkan banyak hati kok. Bukan dengan semangat yang menggebu-gebu, itu perlu, tapi jangan terlalu menggebu-gebu. Seperti paham tidak? Oke, paham banget. Sangat paham, sangat paham. Ada satu prinsip yang bisa saya ambil dari organisasi yang saya ikuti, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Oke, siap guru. Itu sahabat Furqan ya. Ada satu yang saya bisa ambil dan pelajari diterapkan di organisasi, yaitu prinsip tawazun. Tawazun, seimbang. Harus seimbang antara idealis atau cita-cita yang kita inginkan dengan realita yang ada. Ketika kita terlalu ideal, perjuangan yang kita perjuangkan tidak akan berdampak, dan bahkan bisa nggak ada dampak sama sekali. Kalau kita terlalu realistis, yang kita perjuangkan nggak ada nilainya. Jadi kita harus seimbang antar keduanya. Ini adalah salah satu dari prinsip tawazun. Seperti itu. Oke, luar biasa guys. Bener, Sobat Inspirasi pasti terkesima dengan jawaban yang disampaikan oleh Pres Sobat Pres. Jadi memimpin dengan hati yang tadi Arif bener-bener tangkap itu simpulannya atau keyword lah ya, itu memimpin dengan hati. Oke, luar biasa. Oke, lanjut nih Mas. Tadi udah berangkat dari prinsip lah, itu kan menjadi suatu prinsip dari Mas Miftah sendiri secara tidak langsung ya, itu memimpin dengan hati. Ada nggak sih cerita lagi, tapi cerita yang dimana itu bener-bener suka duka di organisasi, dan mana yang paling berkesan? Yang berkesan di sini menurut Mas Miftah ya, dalam artian ketika suka duka dalam berorganisasi. Banyak sekali kesannya karena bertahun-tahun di organisasi dengan berbagai macam kawan-kawan perjuangan. Namun secara garis besar ada satu yang membuat saya membekas adalah ketika kita menyelenggarakan agenda besar yang mana itu diawali dengan pesimistis. Banyak orang yang meragukan agenda besar kita, bahkan kita sendiri orang-orang organisasi pun bahkan pesimis dengan agenda besar kita. Namun dengan kerja keras tim, kolaborasi tim, kepedulian tim, itu menjadi agenda yang optimis. Teman-teman menjadi optimis dan diakhiri dengan romantisme. Nah, ini menjadi pengalaman yang berkesan bagi saya tentang kepedulian antar sesama, bukan lagi soal aku, kamu, tapi ini soal kebersamaan. Setelah selesai agenda itu, ini membuat kesan yang bagi saya membekas sampai sekarang, dan diakhiri dengan romantisme itu sungguh indah dari perjuangan bersama. Oke, luar biasa. Udah, apalah ada lagi? Ya kurang lebih itu, walaupun banyak hal-hal berkesan lain, tapi soal kebersamaan perjuangan ya secara garis besar itu. Oke, kebersamaan dan kekeluargaannya lah ya Mas. Ya betul. Dari awalnya tidak percaya, pesimis bareng banyak orang yang tidak percaya, tapi kita buktikan dengan optimisme bersama, dan kita akhiri dengan romantisme. Kita buktikan kepada orang-orang bahwasanya kita bisa. Di situ. Oke, luar biasa. Itu sih Mas, terkait romantisme tuh memang ini sedikit feedback ya dari Arif ya, memang itu perlu banget di organisasi, romantisme, rasa kekeluargaan, karena itu balik lagi yang sempat tadi kita diskusikan tadi. Jadi tumbuhkanlah rasa cinta di organisasi gitu loh, karena dengan efek kamu mencintai organisasi kamu, maka 3 hal yang akan muncul. Sikap 3 hal apa? Yang pertama care atau peduli, yang kedua rasa hormat, dan yang ketiga bertanggung jawab. Jadi ketika ada orang yang ingin bertanggung jawab di organisasi, maka kamu harus mencintai organisasimu terlebih dahulu. Mungkin gitu ya Mas ya. Yang saya bisa ambil dan pelajari diterapkan di organisasi yaitu prinsip tawazun. Tawazun, seimbang. Karena dengan efek kamu mencintai organisasi kamu, maka 3 hal yang akan muncul. Sikap 3 hal apa? Yang pertama care atau peduli, yang kedua rasa hormat, dan yang ketiga bertanggung jawab. Itu Sobat Inspirasinya. Memimpin adalah menderita. Jadi semangat para pemimpin di luar sana ya. Mungkin tadi berangkat dari seni dalam memimpin juga, sekarang lebih ke problem solving sih Mas. Jadi gimana sih
Mas Miftah tuh dulu ketika achievement di organisasi terutama dalam hal pengalaman menjadi ketua umum atau pemimpin itu gimana cara menghadapi tekanan atau kritik dari teman-teman? Oke, menjadi pemimpin tuh kita tidak bisa memuaskan semua orang karena kita Yes, harus mengakomodir bener semua banget. isi pikiran orang-orang. Makanya bener Dan banget. bahkan kita sering dikritik, ditekan, dijelek-jelekan. Ya itu pemimpin adalah menderita. Tapi sebagai pemimpin kita tidak bisa menghiraukan semua kritikan itu. Ketika saya mendapatkan kritikan, ya saya belajar dari sebelum-sebelumnya. Saya menerimanya dengan kepala dingin terlebih dahulu. Saya refleksikan diri dari kritikan itu, apakah ada yang bisa dari aku perbaiki dari kritikan itu. Karena kita juga sebagai seorang pemimpin juga pasti ingin tumbuh, dan tumbuh itu adalah obatnya, stimulusnya dari kritikan-kritikan itu. Saya refleksikan diri apa yang selalu perbaiki dari kritikan, dan ketika mungkin sering juga sebagai pemimpin namanya tidak dipercaya, banyak haters lah mungkin. Yes. Banyak yang tidak percaya terhadap kita sebagai pemimpin. Saya menghadapinya dengan ini, saya jadikan sebagai motivasi bahwasanya ke depan saya akan membuktikan bahwasanya saya dapat membuktikan kepada mereka yang pernah meragukan saya bahwasanya saya bisa kok, tidak seperti yang kalian pikirkan. Jadikan itu sebagai motivasi, bukan sebagai untuk memperlemah diri. Pemimpin harus kuat terhadap apa prasangka orang lain. Seperti itu Mas Muhammad. Oke, berarti jadikanlah haters atau pembenci atau tekanan, kritik, semuanya hal-hal buruk yang lainnya itu sebagai motivasi atau acuan dari dalam diri kita untuk semakin semangat dalam memimpin ya Mas ya. Ya ibarat Oke. obat lah itu. Oke, buat penawar dan Pahit obat. tapi berdampak besar bagi diri. Oke, keren, keren. Pahit tapi berdampak besar. Dan itu tadi sempat ini sih Mas, sempat terdem gitu di pikiran kayak yang tadi Mas Miftah bilang kayak jadikan itu sebagai hal tumbuh gitu, hal untuk kita untuk bertumbuh. Jadi keinget lagu Nina gitu. Wah, ya. Tumbuh lebih baik. Sari panggilan asik. Berarti secara langsung kita malah mau nyanyi. Saya malah keingetnya mau nyanyi Mas. Karena kan itu lagu mahasiswa banget gak sih, sama mahasiswa dan organisatoris gak sih? Apalagi itu yang ketua nyanyi. kan. Nah terus sama ketua juga tuh kan biasanya yang ini, jika semua bersandar padaku, gitu gak sih? Iya kurang lebih meratapi menjadi ketua. Sekali mendengarkan hal-hal seperti itu. Oke, cukup Mas. Maksudnya kalau mau nyanyi ya nanti di luar segmen ya. Oke. Kita nyanyi bareng nanti. Oke. Luar biasa. Mungkin ini poin selanjutnya Mas. Tipe seperti apa sih menurut Mas Miftah itu terkait memimpin yang menginspirasi? Itu ada nggak sih satu statement atau kita harus gimana sih supaya memimpin itu bisa menginspirasi banyak orang? Gimana Mas? Menjadi pemimpin tadi ya bisa mempengaruhi banyak orang. Mempengaruhi berarti menginspirasi banyak orang. Oke. Sehingga menjadi seorang pemimpin kita harus memiliki ide atau gagasan yang membuat orang terinspirasi. Menjadi pemimpin kita harus punya visi, visioner, bisa punya misi besar lah ke depannya. Bukan hanya sekedar menjadi pemimpin ketua, hanya yang penting program Formalitas. terjalan, formalitas, LPJ-an selesai. Yes. Banyak seperti itu sekarang. Ini menjadi refleksi bagi para pemimpin bahwasanya seorang pemimpin harus punya visi besar agar bisa menginspirasi banyak orang dan selalu mengusahakan visi itu agar menjadi aksi nyata bersama tim kalian. Itu kuncinya, punya visi besar Mas Arif. Oke, berarti Kalau pemimpin nggak punya visi besar, hanya sekedar yang penting menjalankan tanggung jawab, saya kira itu pemimpin yang kurang menginspirasi. asik. Padahal Berarti salah satu syarat menjadi pemimpin adalah menginspirasi. oke, berarti secara langsung pemimpin yang menginspirasi menurut Mas Miftah adalah mempunyai visi yang besar. Betul. Wah, punya luar visi. biasa banget. Berarti visi yang besar di sini bagaimana kita melanjutkan estafet organisasi dan meneruskan program-program untuk keberlanjutan organisasi menjadi lebih baik lagi. Seperti itu ya Mas ya. Dan orientasinya harus kebermanfaatan. Oke, bukan orientasi kepentingan pribadi ini ya. Bukan. Oke. Orientasi utama harus kebermanfaatan keumatan. Seperti Oke, itu. luar biasa. Ikhlas lillahi ta'ala berarti Mas. Ya betul. Oke. Saya kok sedikit tergelitik ya. Gimana? Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya Mas ya. Oke. Itu nanti di luar aja di backstage aja. Oke, lanjut Mas. Tadi udah terkait kepemimpinan ya yang menginspirasi. Kita masih di dalam ranah kepemimpinan yang menginspirasi kayaknya. Selama menjabat nih terutama di Dema Ula atau HMPS tadi sebagai ketua atau Dema fakultas lah atau yang lain, organisasi yang lain, kira-kira apa sih yang aslinya ingin Mas Miftah wariskan gitu ketika mentas, sekarang kan udah mentas. Nah kira-kira aslinya harapan apa dan hal apa yang ingin diwariskan ke teman-teman yang lain
Terus biar sobat inspirasi juga dengar, mungkin ada anggota-anggota dulu dari kepengurusan Mas Miftah. Terus kalau kembali ke awal dalam hal memimpin menjadi DMAU deh, ketua umum DMAU, biar lebih spesifik, itu hal apa yang ingin diubah? Oke, sedikit cerita. Dulu ketika saya belum berkecimpung di organisasi mahasiswa ini, saya mengkritik organisasi mahasiswa yang orientasinya gerakannya tidak jelas hanya sebagai event organizer. Saya ingin mewariskan kepada teman kawan-kawan yang melanjutkan estafet perjuangan di organisasi ini, bahwasanya di organisasi mahasiswa itu harusnya menjadi agent of control, menjadi agent of change. Ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ini harus menjadi landasan di setiap organisasi mahasiswa, bahwasanya mahasiswa saat ini adalah harapan masyarakat di luar sana. Bagaimana mereka menyuarakan aspirasi masyarakat tertindas, mustadafin di luar sana. Itu yang harus menjadi orientasi utama kebermanfaatannya. Jangan hanya menjadi event organizer saja, tapi ada nilai yang lebih dari itu, yaitu nilai perjuangan. Ya, selain mengenai mengembangkan kompetensi mahasiswa di kampusnya, tapi juga harus menyuarakan suara-suara yang tertindas seperti itu. Kalau saya kembali menjadi organisasi, ya selain masalah internal yang paling penting dulu tuh, cita-cita saya adalah menggerakkan mahasiswa untuk demo. Agak ekstrim, Ekstrim radikal sekali itu, nggak agak lagi. Ya, dulu cita-cita saya adalah menggerakkan mahasiswa untuk demo. Oke. Tapi sampai saya lengser, itu belum terrealisasi. Mungkin ketika saya kembali, saya ingin nilainya bukan demonya, tapi soal bagaimana memperjuangkan hak hak-hak di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita. Itu saya kurang maksimal di situ. Menyadari bahwa saya selalu di Ormawa, keterbatasan saya juga, saya kurang maksimal dalam hal itu. Padahal yang memotivasi saya untuk menjadi aktif di organisasi itu ya itu tadi. Tapi saya rasa sampai saya lengser, saya belum maksimal mengenai hal itu. Dan pesan kepada teman-teman yang meneruskan estafet perjuangan ini, tetap semangat di dalam perjuangan ini, tumbuhkan rasa cinta, karena rasa cinta tadi kita akan tetap bertahan, semangat merawat kewarasan di tengah perjuangan ini, yang di tengah dinamika yang sangat luar biasa. Sehat-sehat pemimpin di luar sana. Buat kita bisa membuat kita tumbuh walaupun agak pahit. Itu sedikit seperti itu sih ya. Oke, mungkin Arif perjelas lagi ya Mas ya. Mungkin secara langsung, mungkin sekalian pertanyaan terakhir aja. Berarti ada nggak sih pesan, itu kan tadi harapan untuk anggota, tapi ini secara general saja, itu kayak pesan untuk pemimpin-pemimpin di luar sana, terutama Gen Z ya, Gen Z menginspirasi, dan bagaimana dia memaksimalkan kepemimpinannya itu untuk menginspirasi banyak orang. Oke. Kita lihat di sosial media, pemimpin-pemimpin saat ini itu banyak yang berkeluh kesah. Ini adalah ciri khas Gen Z ya. Gen Z. Dikit-dikit ngangkluh. Iya, itu ciri khas dari kita. Tapi ini bukan hal yang serta-merta negatif. Pesan saja, harapan kepada para pemimpin Gen Z di luar sana, seperti yang tadi kita bahas, sampaikan, pemimpin adalah menderita. Kalau kalian menjadi seorang pemimpin belum siap menderita, belum siap dicaci, belum siap disalahkan, jangan pernah menjadi seorang pemimpin. Karena pemimpin harus siap atas konsekuensinya. Seorang pemimpin itu melayani, bukan dilayani. Jadi seorang pemimpin itu adalah membawa beban, bukan mencari nyaman. Itu adalah prinsip dari seorang pemimpin. Bukan untuk pribadi, tapi untuk umat yang banyak, seperti itu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu Mas, boleh? Oke. 2000 penonton soalnya ini. Oke, 2000 penonton. Nanti jalan kaki ke Mekah. Oke. Luar biasa. Jadi kayak pesan dari Mas Miftah, yaitu pemimpin itu menderita guys, pemimpin itu dilayani. Salah. Pemimpin itu melayani. Wah, ini prinsipnya Mas Furqan ini. Bukan Mas, ini hanya belepotan aja karena grogi, kan nervous ketemu sama Mas Miftah. Tapi saya enggak kayak gitu kok. Tenang aja. Oke, mungkin closing dari Mas Miftah dulu deh, closing statement terakhir. Satu kata untuk memimpin yang menginspirasi. Pemimpin yang menginspirasi. Satu kalimat, kalau enggak satu kata boleh. Kira-kira satu kata. Satu kata boleh. Ya, ada. Sebenarnya tadi sudah dibahas ya. Apa? Visioner. Oke, siap. Visioner. Catat ya guys ya. Visioner. Oke, cukup. Ada yang mau disampaikan lagi Mas atau closing statement? Mungkin cukup itu dulu ya. Nanti kalau kawan-kawan audiens yang mau diskusi. Oke, boleh banget, langsung promosi aja Mas, enggak apa-apa. IG-nya apa? Iya. Boleh nih ya? Boleh. Tenang aja. Ini forum Arif ini.
Kalau teman-teman mau diskusi ngopi-ngopi lah, mumpung saya masih di Salatiga, terutama teman-teman mahasiswa di Salatiga ya, monggo di follow dulu ya. Oke, boleh. @MIFTTAHH_. Oke, berarti Silakan. bacanya gimana tuh? Miftah _. ya seperti Nanti itu. dicatat di sini, nanti di sini. Nanti tak fallback kalau jelas Oh, profilnya. Oke, bener ya Mas ya. Jadi kan insya Allah nggak nyelip kok teman-teman, tenang aja ya. Enggak nyala. Nanti khusus sobat inspirasi biar Arif yang ngomongin langsung. Pokoknya jangan sampai nyelip lu Mas gitu ya. Awas aja kalau nggak di fallback kan gitu. Oke, mungkin nomor WA juga Mas boleh? Semisal ada yang Mungkin ini. itu privasi saja. Oke, di belakang aja ya. Pendekatan lewat Instagram dulu. Oke, siap, siap. Oke, mungkin kita udah ada di penghujung teman-teman. Mungkin izinkan kayak Arif intermezzo terlebih dahulu, kayak closingan terlebih dahulu. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Miftah tadi terkait bahwa ketika kita bahas terkait Gen Z menginspirasi atau kepemimpinan yang menginspirasi atau memimpin yang menginspirasi, itu menginspirasi melalui pemimpin yang visioner. Pemimpin harus visioner, pemimpin itu menderita. Kalau nggak mau atau belum siap menderita, jangan pernah menjadi pemimpin. Dan pemimpin itu melayani bukan untuk dilayani. Kalau nggak mau leha-leha, kalau nggak mau kerja keras, kalau nggak mau ribut repot sana sini, jangan pernah mau menjadi pemimpin. Karena pemimpin itu melayani, bukan dilayani teman-teman. Mungkin gitu aja sobat inspirasi, karena kita sudah panjang kali lebar ya Mas ya. Jadi tetap stay tune di Duta Inspirasi Podcast, Duta Inspirasi Indonesia batch 16 terutama. Mungkin gitu aja, luar biasa. Sedikit ini sekaligus perkenalan. Tadi di awal kayaknya belum sedikit perkenalan ya, maksudnya belum banyak perkenalan. Jadi saya Muhammad Arif Furqon selaku podcaster Duta Inspirasi Provinsi Papua Tengah sekaligus Duta Inspirasi Podcast. Terus dengan siapa Mas narasumber Miftah Khairuddin. sarjana Ya SPD. Masya Allah. Sudah dapat gelar. Oke, alhamdulillah sarjana pendidikan. Selaku alumni. Oke, selaku alumni UIN Salatiga, demisioner ya ketua Dema UIN Salatiga. Oke, ketua Dema UIN Salatiga 2024. Oke, sekaligus untuk mempromosikan di sini juga kita sebagai mahasiswa UIN Salatiga yang alhamdulillah dipinjamkan ruang podcast juga. Ruang podcast di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Salatiga. Boleh di follow juga nanti @fuadahwins.official gitu. Terus kemudian IG Arif nggak perlu lah ya Mas ya, karena udah cukup juga kan. Oke, mungkin gitu aja. Jadi kita sebelum tutup kita ada jargon Mas. Jadi kalau Arif bilang Duta Inspirasi Podcast, bergerak terinspirasi, berdampak menginspirasi. Apa tadi? Aduh, Duta Inspirasi Podcast, bergerak terinspirasi, berdampak menginspirasi. Panjang juga ya? Panjang juga Mas, emang. Duta Inspirasi Podcast. Duta Inspirasi Podcast biar nanti Arif aja. Oke. Nah, nanti itu jawabannya kan jargon. Oke. Oke. Jawabannya apa tadi? Bergerak terinspirasi, berdampak menginspirasi. Oke. Oke, siap? Oke, 1, 2, 3. Duta Inspirasi Podcast, bergerak terinspirasi, berdampak menginspirasi. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bye-bye semuanya.